Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan mereview buku yang menarik, mega bestseller. Buku ini sebenarnya sudah ada di channel ini, namun kemarin belum sempat di review. Malam ini kita akan review buku apa itu, buku Disruption. Jadi buku ini karya Renal Kasali, terbit oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku ini cetakan ke-9 pada Oktober 2018. Lalu buku ini setebal 495 halaman, tebal ya, cukup tebal. Dan tetapi buku setebal ini Anda akan tidak terasa membaca buku setebal itu, karena memang buku ini sangat mudah dipahami. Ada kata-kata yang di setiap babnya itu menggugah selera kita, menggugah rasa ingin tahu kita tentang era disrupsi ini. Jadi ini disruption ini sebenarnya oleh penulis buku ini menjelaskan tentang teori yang dulu Clayton Christensen, sang profesor dari Harvard Business University, tentang teori disruption innovation. Profesor Christensen dalam teorinya itu berawal dari pertanyaan, why is success so difficult to sustain? Jadi kenapa kesuksesan itu sangat sulit untuk dipertahankan? Jadi maka itu pertanyaan yang kemudian beliau jawab dalam jurnal-jurnal yang beliau tulis di berbagai macam jurnal yang ada. Nah, kembali lagi ke buku ini. Disrupsi ini kan istilah yang sangat populer belakangan ini di Indonesia. Dalam buku ini disebutkan bahwa era kita hari ini adalah era disrupsi. Apa itu disrupsi? Apa itu disrupsi, teman-teman? Disrupsi itu adalah gangguan yang menyebabkan industri tidak berjalan seperti biasanya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi disrupsi itu adalah gangguan yang menyebabkan industri tidak berjalan sesuai dengan seperti biasanya, karena munculnya kompetitor baru yang jauh lebih, yang menawarkan efektivitas dan efisiensi yang lebih daripada yang lama, atau istilahnya incumbent dalam buku ini. Lalu kemudian disrupsi ini didukung juga oleh teknologi hari ini yang terus berkembang, era 4.0. Kalau teman-teman muda itu mungkin era milenial gitu. Ya, era milenial. Nah, disrupsi ini ditandai dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi tetapi tidak nampak, sehingga kemudian memaksa orang untuk berpikir, memaksa orang untuk mengikuti perubahan, terus mengikuti perubahan. Karena mau tidak mau, kalau tidak mengikuti perubahan, maka akan terdisrupsi, akan tergeser oleh hal-hal yang baru yang niscaya ditiadakan. Karena memang tadi teknologi juga terus berkembang. Secara sederhana misalnya dalam buku ini dijelaskan kasus hilangnya HP Nokia. Maksudnya hilang itu tergesernya HP Nokia oleh Android. Jadi pemilik Nokia, Stephen Elop, itu mengatakan bahwa
kami tidak melakukan apapun, tiba-tiba kami kalah. Jadi itulah disrupsi. Jadi perubahan yang cepat dan harus terus diikuti. Lalu misalnya kasus taksi online. Taksi online, kita dulu mungkin tidak terpikirkan bahwa taksi-taksi yang biru, taksi orange, taksi putih, dan taksi yang berseliweran di tengah kota kita, itu lalu kemudian mulai tergerus, mulai terdisrupsi oleh mobil-mobil yang tidak berplat merah, yang tidak berwarna, bukan berplat merah, tidak berplat kuning, tidak berwarna biru, tidak berwarna, tetapi mereka sudah mampu menggeser pola transportasi yang ada. Atau pada bisnis retail misalnya, gerai matahari di beberapa kota itu mulai menutup gerai-gerai mereka. Kenapa? Karena mereka terdisrupsi oleh bisnis-bisnis online seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, penyebabnya semua kasus-kasus yang terjadi itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah disrupsi tadi. Jadi gangguan yang menyebabkan industri itu tidak berjalan seperti biasanya karena bermunculan kompetitor-kompetitor baru yang jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien, serta didukung oleh teknologi baru yang semakin hari semakin berkembang, semakin maju. Nah, dan disrupsi ini selanjutnya tidak hanya berlaku pada dunia usaha saja, pada bidang usaha saja, tetapi lambat laun juga akan berkembang ke sektor-sektor yang lain. Sektor pendidikan misalnya tidak akan luput dari era disrupsi ini. Hari ini di Indonesia kita sedang ada konsep tentang kampus merdeka. Era kampus merdeka ini misalnya menjadikan kampus yang tidak berinovasi, tidak terus memberikan inovasi-inovasi, nanti kemudian akan tergerus oleh kampus-kampus yang berinovasi. Di era kampus merdeka, mahasiswa memilih mata kuliah dan tempat yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka. Maka pilihannya adalah kemudian kampus yang memberikan tawaran-tawaran inovasi yang membuat mereka siap nanti di dunia kerja. Saya kira itu sedikit gambaran tentang disruption, buku disrupsi ini yang saya bisa bukan simpulkan ya, tetapi saya dapat dari membaca buku ini. Kalau teman-teman tanya berapa harga buku ini, jadi harga buku ini di Pulau Jawa itu 118.000. Kalau di Pulau Lombok ya saya tidak tahu. Cukup mahal. Tetapi buku itu tidak ada yang mahal. Yang mahal itu ilmu pengetahuan. Saya kira itu teman-teman. Kalau Anda suka dengan channel ini, Anda like, lalu Anda komen. Kalau ada buku yang mau kita review atau unboxing, dan jangan lupa untuk menambah gairah membuat video, Anda subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.